Bagaimana menjadi manusia yang bersyukur di malam hari? Nggak mungkin lah. Allah mengatakan, hambaku, memang kamu itu orang yang sangat bersyukur. Kenapa? Karena istiqomah tidurnya. Kan ayatnya litaskunu fihi wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Maka tidak ada lain yang dimaksud litaskunu fihi, ya, tidak dipakai semuanya. Dia istirahat, ya. Dia istirahat apa 3 jam, apa 4 jam, sisanya untuk agenda 6 surat tadi, ya, mulai dari Ali Imran sampai Al-Insan. Jadi dimotivasi oleh Yunus, oleh An-Naml dan Al-Qasas, bahwa malam hari yang betul-betul dijadikan sebagai malam ketaatan kepada Allah, maka manusia menjadi ahlul taqwa, ahlul iman, dan ahlul syukur. Jadi menjadikan malam hari untuk ibadah qiyamul lail, ya. Ini insya Allah sudah kita lakukan. Walaupun mungkin nilainya baru 6, baru 7, ya, belum 9, belum 10, ya. Maka melalui taujih sore ini, mari kita lebih berusaha lagi, ya, untuk menjadi orang-orang yang ahlul iman fil lail, orang-orang yang tetap dalam keadaan iman yang aktif di malam hari dengan qiyamul lail. Ya. Salat isya, salat subuh, dan sebagainya juga insya Allah sudah kita lakukan, ya. Namun kalau kita kembali kepada Rasulullah, amal-amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita melihat kehidupan Rasulullah juga terlihat keimanan dan ketakwaannya di dalam menjelang tidurnya. Di dalam menjelang tidurnya itu masih terlihat sebagai ahlul Quran. Ya, nggak apa-apa, khusus malam ini kita langsung praktek. Panitia menyediakan list muhasabah, siapa saja yang malam ini melaksanakan dan siapa saja yang nggak mau melaksanakan. Dengan harapan semoga bisa terulang kembali di rumahnya. Apa setahun terulang 5 kali, 10 kali, sebelum terulang ratusan kali. Rasulullah hampir tiap hari, ya. Jadi hubungan antara malam plus tidur plus Al-Quran, ya. Rasulullah mencontohkan apa? Rasulullah mengantarkan tidurnya dengan membaca Suratul Mulk.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau mau mukhayyam kali ini ada mukhayyam amali ya. Mukhayyam Quran yang amali, mukhayyam Quran yang langsung praktek. Siapa tahu praktek kita di malam ini berlanjut di rumah kita, di tempat kita, di tempat tinggal kita masing-masing. Mengapa Rasulullah membaca ini? Ya. Karena ayat Suratul Mulk ini bukti bahwa kita ingin mati husnul khotimah. Kita ingin mati husnul khotimah. Karena tidur itu disebut oleh Al-Quran adalah kematian. Bukankah Allah mengatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Malam itu adalah kematian. Bukankah Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi Allah katakan kalau kamu tidur, rohmu itu saya angkat. Makanya kita nggak nyadar udah. Karena kamu belum ajalnya, saat kamu bangun saya balikin lagi. Canggih lagi. Canggih sekali teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabut ngembaliin untuk jutaan manusia bisa begitu. Gimana itu alatnya? Ya. Di waktu malam Allah katakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan kita menjadi pelanggan setia mengatakan bismikallahumma ahya wa amut. Kalau ahya udah dilewati, tapi wa amut bener enggak? Amutnya itu amut yang berkualitas. Bukti bahwa kita ingin amut yang berkualitas, maka Rasulullah mencontohkan baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Berapa ayat itu? 30 ayat. Rasulullah mengatakan 30 ayatan syafaat, 30 ayat yang akan memberi pertolongan kepada siapa yang tidur kemudian rohnya tidak dikembalikan lagi oleh Allah alias sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka 30 ayat itu akan menjadi pengawalnya. Jadi kalau tidurnya tanpa al-muluk, siapa pengawalnya? Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mengatakan salah satu pengawalnya adalah amal soleh. Ya. Amal soleh banyak, tapi kalau membaca 30 ayat ini definitif. 30 ayat jika kamu baca, dia akan memberi syafaat kepadamu. Yang kedua, ya walaupun kalau di kehidupan sehari-hari bisa saja hari ini Al-Muluk, besok Al-Isra, besok lagi Az-Zumar.
Tapi di malam hari ini insya Allah kita mencoba baca tiga-tiganya. Yang kedua, Rasulullah sering membaca menjelang tidurnya surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang ketiga, Rasulullah selalu membaca menjelang tidurnya Az-Zumar, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Tentu dari dua surat ini tadi Al-Mulk sudah saya jelaskan tujuannya agar kalau kita dipanggil di malam itu maka husnul khotimah kita lebih definitif, sekaligus mengantongi tiket syafaat dari 30 ayat tadi. Sedangkan apa yang diinginkan oleh Allah dari Al-Isra dan Az-Zumar, ya, saya melihat karena baik di Al-Isra maupun di Az-Zumar ada tema-tema ke-Al-Qur'anan, maka Allah ingin mengajarkan kepada kita, ibaratnya kalau kamu menjelang tidurnya membaca Al-Isra dan Az-Zumar, atau minimal Al-Isra atau Az-Zumar, ya, bisa diingat ya, bisa Al-Isra dan Az-Zumar, atau karena mungkin belum siap Al-Isra atau Az-Zumar, ya. Maka harapannya saat kamu baca Al-Isra dan Az-Zumar itu agar kamu juga bisa menjadi ahlul Quran, bisa menjadi abidul lail, orang yang senantiasa taat kepada Allah walaupun di malam hari, di mana pada umumnya manusia di waktu itu tidak ada lain kecuali istirahat dan tidur, yang memang itu dibenarkan oleh Allah. Tapi kita ingin mengatakan, enggak ya Allah, kalau saya kepinginnya menjadi abidul lail, ya. Maka kalau antum baca surat Al-Isra, di halaman kedua sudah ada tema Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Halaman kelima tema Quran lagi. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Menjelang akhir hampir sehalaman tema Al-Quran semua. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara, dan seterusnya sampai di halaman terakhir. Allah inginkan agar Quran itu menjadikan kamu sebagai orang yang setiap kali bersama Al-Quran bercucuran air mata dan menjadi orang yang khusyuk. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina
in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Rasa-rasanya ayat seperti ini kok kayaknya belum terjangkau juga. Tapi insya Allah kalau kita sering-sering membaca Al-Isra menjelang tidur kita, insya Allah ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang ahlul ilm versi akhir Al-Isra. Kalau ahlul ilm sekedar doktor, MA, LC, sudah banyak yang bisa. Tapi ahlul ilm dengan kriteria ayat ini, waduh, luar biasa. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Orang seperti ini enggak diketahui oleh manusia, enggak ada gelarnya. Tapi di sisi Allah orang seperti ini luar biasa makomnya. Tentu bukan berarti kalau kalian punya peluang mau menjadi magister, bukan berarti dilarang, silahkan. Punya peluang menjadi doktor, silahkan. Punya peluang jadi profesor, silahkan. Tapi kalau itu sudah didapatkan, harus lebih malu lagi kepada Allah. Ya Allah, orang menyebut saya doktor, ternyata di sisi Allah nggak sesuai dengan gelar doktor itu. Di sisi Allah nggak laku itu doktor. Yang di sisi Allah yang laku adalah innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sebelumnya Allah Quran katakan orang-orang seperti ini juga aktif mengajar. Allah katakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Aktif mengajarkan, mendakwahkan Al-Qur'an kepada umat. Itu versi Al-Isra-nya. Jadi di waktu malam menjelang tidur atau habis Isya juga nggak apa-apa, nggak harus menjelang tidur lah. Bagusnya menjelang tidur memang. Ya. Hikmah disuruh baca Al-Isra agar semakin kuat kualitas ahlul Quran yang ada dalam diri kita. Begitu juga yang terkandung di dalam surat Az-Zumar. Rasulullah selalu baca agar kualitas ahlul Qur'annya betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka ayat pertama, ayat kedua sudah langsung bicara tentang Al-Quran. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Buka halaman kedua, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Tema Quran lagi. Buka halaman keempat, afaman syarahallahu sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbih. Kemudian Allah katakan Allahu nazzala ahsanal hadits. Buka halaman ke-6, wa anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq falinafsihi.
Kebayang nggak apa bedanya ayat ini dengan ayat yang di pertama? Kalau pertama tadi inna anzalna ilaikal kitaba. Kalau ini halaman 6 inna anzalna alaikal kitaba. Ya. Ini sebenarnya mirip seperti hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jangan cuma bisa belajar Al-Qur'an, tapi ajarkan kepada orang. Juga jangan sebaliknya, bisanya cuma ngajar tapi enggan belajar. Belajarnya merasa udah hatam, belajar terus. Jadi inna anzalna ilaikal kitab itu ibaratnya seperti ta'allamal Qur'an. Inna anzalna alaikal kitab itu seperti mengajarkan Al-Qur'an. Jadi ketika Allah mengatakan inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, ya, fa'budillah. Fa'budillah itulah salah satu pengamalan Al-Qur'an, beribadah. Tapi waktu ayat berikutnya inna anzalna alaikal kitaba linnas, maka otomatis Quran setelah dimiliki harus disampaikan kepada orang lain. Karena apa? Menyampaikan itu lebih berat, lebih banyak resikonya pakai ala. Ahli tafsir mengatakan ini sama seperti kalau antum baca apakah juz 2 akhir juz pertama akhir juz 3 ya. Ada qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Ya. Tapi kalau akhir juz 3 qulu amanna billadzi unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail dan seterusnya.